Setiap tahun pada tanggal 1 Syawal, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari besar Idul Fitri. Ini merupakan sebuah perayaan yang amat besar bagi umat muslim termasuk Indonesia. Pada momen ini, berbagai daerah biasanya memiliki tradisi atau festival sendiri dalam menyambut datangnya hari kemenangan setelah sebulan berpuasa. Dan inilah 6 daerah dengan perayaan lebaran paling meriah di Nusantara. Number 6. Tradisi Tombi Lotohe di Gorontalo. Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki perayaan menyambut Idul Fitri paling meriah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan di sana menjelang hari kemenangan. Adalah tradisi Tombi Lotohe, sebuah tradisi menyalakan lampu minyak di sepanjang jalan. Uniknya, lampu minyak ini ditaruh pada kerangka yang didesain beraneka bentuk, seperti bunga hingga gapura. Tradisi Tombi Lotohe sudah ada sejak abad ke-15 dan sebagai bentuk tanda dari datangnya Idul Fitri. Biasanya tradisi ini akan dimulai sejak 3 hari sebelum Lebaran. Dan api dari lampu minyak ini akan menerangi jalan-jalan di Gorontalo sejak maghrib hingga subuh. Kini pelaksanaan tradisi ini kian meriah. Lampu minyak tak hanya ditaruh di pinggir jalan saja, namun warga kini membuat beraneka bentuk kaligrafi di lapangan yang luas dari lampu minyak ini. Jika ada yang bertanya kapan waktu terbaik berkunjung ke Gorontalo, maka jawaban yang pasti adalah saat menjelang Idul Fitri. Number 5. Festival Meriam Karbit di Kota Pontianak. Bagi Anda yang pulang kampung ke Kota Pontianak, pasti festival ini yang paling dikangenin sekaligus paling dinanti. Tiap malam Lebaran hingga 1 hari setelahnya, Kota Pontianak memiliki Festival Meriam Karbit yang turut memeriahkan datangnya hari Idul Fitri. Festival ini dilakukan 3 hari sampai Lebaran. Festival ini diadakan di pinggir Sungai Kapuas dan terdapat 2 kubu yang berada di tempat yang berseberangan dari sungai tersebut. Meriam yang digunakan terbuat dari kayu dan berukuran sangat besar. Bahkan ada yang memiliki diameter hingga setengah meter. Masalah bunyi ledakan jangan ditanya. Setiap meriam dapat berbunyi hingga didengar dari radius 5 km. Yang unik dari meriam ini adalah sejarahnya yang tak lepas dari kisah mistis yang konon digunakan sebagai upaya mengusir hantu kuntilanak yang sering menghantui warga desa. Number 4. Tradisi Grebek Syawal di Yogyakarta. Lain di Pontianak, lain pula di Yogyakarta. Di daerah istimewa ini, setiap tanggal 1 Syawal, keluarga keraton selalu rutin menyelenggarakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun, bernama Grebek Syawal. Dalam tradisi ini akan dibagikan gunungan yang berisi hasil bumi kepada masyarakat Jogja. Tradisi Grebek Syawal sendiri merupakan perwujudan sedekah sultan kepada rakyatnya. Hal ini disimbolkan pada sebuah gunungan berisi hasil bumi yang disebut dengan Gunungan Lanang. Proses ini akan dimulai setelah salah satu lid di sekitar alun-alun utara Yogyakarta. Sebelum dibagikan gunungan hasil bumi ini, akan didoakan dahulu di Masjid Agung Kauman. Setelah itu, warga akan tumpah ruah berebut hasil bumi tersebut. Bahkan dalam tradisi ini juga diikuti banyak turis lokal hingga mancanegara. Number 3. Pawai Pegon di Jember. Pada hari ke-7 Lebaran di Jember memiliki tradisi unik berupa pawai pendati atau juga dikenal sebagai pawai pegon. Pada hari itu, Anda bisa melihat iringan-iringan pendati yang biasanya digunakan warga Jember untuk mengangkut hasil panen dan pasir dihiasi sedemikian rupa dari bahan-bahan hasil panen dan juga ketupat. Pawai ini akan membawa anggota keluarga berkeliling desa hingga pesisir pantai Watu Ulo. Tradisi pawai pegon ini merupakan kegiatan yang dipercayai dapat mempererat tali silaturahmi serta waktu untuk berekreasi bagi keluarga petani di Jember. Dalam kereta yang ditarik oleh 2 ekor sapi ini, terdapat makanan khas Lebaran berupa ketupat yang nantinya akan dimakan bersama-sama saat tiba di pantai Watu Ulo. Number 2. Tradisi Menggibung di Bali. Bali yang notabene mayoritas penduduknya menganut ajaran Hindu
ternyata memiliki perayaan menjelang Lebaran yang tak kalah meriah. Adalah tradisi Megibung yang dilaksanakan mulai hari ke-10, 20, dan 30 Ramadan sebagai buktinya. Megibung merupakan tradisi makan bersama yang diselenggarakan oleh umat muslim Kampung Islam Kepaon, Denpasar Selatan. Megibung dilaksanakan dalam bentuk buka puasa bersama. Warga desa akan berkumpul di Masjid Al-Muhajirin sembari menunggu waktu berbuka. Saat azan maghrib berkumandang, mereka akan meminum kolak atau jajanan terlebih dahulu. Barulah seusai sholat maghrib, tradisi Megibung dilaksanakan. Mereka akan duduk berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang dengan satu nampan yang berisi makanan yang lengkap. Setelah itu, mereka akan makan bersama dari satu wadah tersebut. Number 1. Pesta makan di Bangka. Umumnya setelah sholat Idul Fitri di masjid, umat muslim akan menutupnya dengan bersalam-salaman, saling memaafkan, setelah itu pulang untuk mengunjungi ke rumah keluarga lainnya. Namun tidak begitu jika di Bangka. Setelah bersalam-salaman, mereka akan berkumpul lagi untuk melakukan tradisi badulang, yaitu sebuah tradisi makan bersama setelah sholat Id. Bedulang sendiri memiliki arti tudung saji, yang mana dalam satu tudung saji ini akan terdapat berbagai macam jenis makanan. Menu makanan yang disajikan dalam tradisi bedulang ini adalah makanan khas Bangka yang susah ditemukan di daerah lain. Setidaknya ada 6 jenis lauk pauk yang dihidangkan dalam satu nampan yang lengkap, dengan nasi merah, buah, dan jus. Uniknya, untuk jus yang disajikan adalah jus madu, yang menjadi ciri khas masyarakat Bangka. Tradisi ini setiap tahun diadakan 2 kali selain sholat Idul Fitri. Tradisi seperti ini juga dapat dijumpai dalam peringatan Maulid Nabi.